Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan langsung di bab al-faslu atsani. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'ni sunniyatun nikahi fi hadzal hadithi annahu ala kulli mar'i ayyatazawaja bighadin nadar an ahwalihi wa halatihi wa kalamu katsirin minal fuqaha ala khilafi dzalika. Fannikahu fin nadrah al-fiqhiyah hukmuhu yata'allaqu bi thalathati umur. Juga tidak kemudian bermakna bahwa orang itu ayat zawaja bi ghadin nadar ala ahwali wa halatihi. Ya, orang itu menutup mata dengan mahligai pernikahan. Fan nikahu fin nadari al fiqhiyah hukmuhu yata'allaqu bi thalathati umurin. Ini bukan hukmuhu ya, hikamuhu. Nikah dalam pandangan fikih itu hukumnya benar-benar hukumnya tergantung pada tiga hal. Ya, hukmuhu hikamuhu tata'allaqu nanti hukmuhu ya ta'allaqu bi thalathati umur. Nikah dalam pandangan fikih itu ada tiga hukumnya. Madakhu fil mar'i minaz zina wastita'atihi bi ma'unin nikah wajibatihi wasti'dadihi bi kafil ada wa dharari an zawjihi rajulun an zawjatihi wa imra'atun an zawjiha wa hadhihi an-nadrah ta'ti min ma'na al-ba'a fil hadits man istata'a al-ba'a falatazawwaj. Yang pertama, madakhu fil mar'i minaz zina, dilihat dari aspek takutnya seseorang dari perbuatan zina, wasita'atihi dan kemampuannya atas biaya nikah dan kewajiban-kewajiban nikah, wasti'dadihi bikafil ada wa dharar an zaujihi, kesiapan diri menahan keburukan dan bahaya pada pasangannya. Jadi berarti kalau disimpulkan kan begini, isti'dad bikafil ada wa dharar iki siap mental ya. Istito'ah bima'unin nikah iki siap biaya. Madakhu fil mar'i minaz zina iki berarti siap usia, cukup usia. Kalau udah cukup usia ya segera menikah. Nanti ini apa, kalau sudah matang kan ada alat reproduksinya matang, kebutuhan biologisnya tentu saja sudah tinggi, ya segera tunaikan.
sambil kuliah enggak apa-apa. Saya dulu semester 4 4 boten kula tak ngrampungaken Quran kula ya bagus. Terus kalau begitu afifah dijaga dulu. Nah, jangan kemudian melanjutkan dengan niat pengen selesai S1 saya, pengen selesai S2 saya, cita-cita ibadah itu kan, sekolah itu kan ibadah, cita-cita ibadah tapi gak afifah. Satu sisi gak afifah, pacaran jalan terus, ini namanya kan takrubuz zina terus ini. Ini gak afifah ini. Kalau pengen fokus ibadah ya kudu ibadah. Jadi belajar ya ibadah, menjauhi kemaksiatan, menjauhi zina juga ibadah. Nah, kalau pengen fokus menyelesaikan pendidikannya, ya pilihannya afifah, menjaga diri, nah, menahan hawa nafsunya dulu. Kalau sudah nggak tahan, nggak apa-apa, sudah segera nikah sambil belajar. Terus artinya ya kita yang bisa ngukur nafsu kita sendiri, itu ya kita sendiri, nggak bisa orang lain ngukur. Nah, mampu apa gak menahan diri itu kita sendiri yang bisa ngukur. Kita ukurlah diri kita sendiri. Kalau masih mampu pengen melanjutkan cita-citanya sampai selesai, pesta belajarnya sampai selesai, yaitu tadi pilihannya harus menjaga diri betul, menjaga kehormatan diri sendiri. Nah, jangan sampai itu tadi takrubuz zina. Jadi siap usia, siap biaya, kemudian siap mental. Artinya mental itu juga membekali diri dengan wawasan tentang pernikahan, baik laki-laki maupun perempuan, bukan hanya laki-laki saja, perempuan juga. Apalagi nanti ibu itu dominan sekali perannya di dalam lingkungan rumah, itu sangat dominan. Ya bukan kok kemudian menjadi perempuan-perempuan perkasa yang menguasai rumah, itu ya enggak juga. Karena anak itu mesti dekat sama ibunya. Madrasah ibunya itu madrasah pertama anak-anaknya. Kita lanjut. Wastita'atu wa hadhihi an-nadra ta'ti min ma'na al-ba'ah fil hadits man istata'a al-ba'ah falyatazawwaj. Pandangan ini ta'ti min makna al-ba'ah fil hadits, terus bagaimana makna al-ba'ah dalam hadis, man istata'a al-ba'ah falyatazawwaj. Sudah mampu biayanya ya segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu bisa menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, bisa menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Sik nak yo, sik entenono Mas Muji loro. Piye Bu, umurku pun 23 ya Bu. Ya sik yo, biayai kurang anu. Ya sabar dulu. Nah, man lam yastati' fa alaihi bisawm, berpuasa. Fa innahu lahu wijaun, karena di dalam puasa itu ada penawar itu ngerem hawa nafsu. Rawahul Bukhari fi Shahihi Kitabus Shaum. Sekarang itu media sosial terbuka luas ya anak-anak. Jadi mau milih pandangan yang apa itu kita bisa lihat. Tapi ya saya beberapa tahun terakhir ini terus membaca kitab-kitab yang pandangannya itu adil untuk semuanya gitu. Jadi sekalipun membaca kitab-kitab salaf itu, kitab-kitab salaf yang juga banyak menjabarkan tentang hadis-hadis Nabi, tapi kita semua ingin mengarah kepada kalau prinsip Al-Qur'annya, yaitu tadi litaskunu ilaiha, tercipta ketenangan itu berarti di antara kedua belah pihak harus saling menghormati, harus saling menghargai, harus saling memahami hak dan kewajibannya masing-masing, terus saling berusaha membahagiakan. Nah,
Itu prinsip-prinsip kemanusiaan, karena ya manusia diciptakan itu bukan untuk saling menyakiti, bukan untuk saling merusak, tapi untuk saling membangun. Jadi manusia yang berdaya, khalifatullah fil ard, di masing-masing ingin memainkan peran dengan maksimal. Dan di awal itu sudah saya sampaikan, kita mesti mensyukuri nikmat sebagai bangsa Indonesia, perempuan Indonesia, yang kita sebagai orang NU itu kesempatan-kesempatan itu terbuka luas dan sama, diberikan kesempatan yang sama. Maka laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan, itu ya sama-sama harus memainkan perannya masing-masing dalam tujuan memberi kemanfaatan dan kebaikan bagi pasangannya, bagi lingkungannya, bagi kehidupannya. Itu bukan yang satu dengan yang lain saling menindas, saling menyakiti, saling merendahkan. Itu bukan prinsip-prinsip syariat di dalam Islam. Karena mau baca kitab apa saja, kalau prinsipnya jelas, yaitu prinsip syariat itu memuliakan, memanusiakan manusia, menghargai, bersifat adil, saling kasih sayang. Mau baca kitab yang bentuknya kayak apa saja, ya cara pandangnya akan sama gitu. Mau baca kitab atau baca buku yang di situ pembelaan terhadap perempuan, hak asasi manusia perempuannya seperti apapun, tapi kalau kemudian sikap kita tidak mengarah kepada rauf, kasih sayang, tidak mengarah kepada adil, tidak mengarah kepada kemaslahatan bersama, itu tidak memegang prinsip-prinsip syariatnya Islam. Mau kita laki-laki, mau kita perempuan, itu tidak memegang syariah Islam, hikmatut tasyri' kita nggak dapat gitu. Itu harus nantiasa dipegangi itu. Walaupun kita perempuan juga begitu, walaupun kita laki-laki juga begitu. Qala Ibnu Hajar al-Asqalani fi Fathih al-Bari, al-ba'a bil hamzi wa ta'id ta'nits mamdudun wa fiha lughatun ukhra bi ghairi hamzin wa lamatun wa qad yuhmaz wa yumaddu bila ha'in wa yuqalu laha aidan al-bahah kal awali lakin bihain badala al-hamzah. Ini iklalnya ya. Wa qila bil maddi al-qudrah ala mu'anin nikah wa bil qasri al-wad'i wa qala an-Nawawi. Ikhtalafal ulama'u fil muradi bil ba'a huna ala qaulaini yarji'ani ila ma'nan wahidin as-sahhuhuma annal murada ma'naha al-lughawi huwa al-jima'. Fatakdiruhu man istata'a minkum al-jima'a liqudratihi ala mu'anihi wa hiya mu'anun nikah falyatazawwaj. Jadi Imam Nawawi berpendapat tentang mu'anun nikah, itu biaya nikah. Jadi mampu atas biaya nikah. Beliau mengatakan ikhtalafal ulama fil muradi bil ba'a. Ulama berbeda pendapat dalam masalah atau maksud ba'ah di sini. Mereka terbagi dalam dua pendapat. Jadi beda pendapat, tetap pendapatnya ulama ya. Ulama pendapatnya para imam. Jadi rahmatul ummah fi ikhtilafil a'immah. Yang pertama yarji'ani ila ma'nan wahidin, kembali ke makna satu, as-sahhuhuma annal murada ma'naha al-lughawi wa al-jima'. Wa fataqdiruhu man istata'a minkum al-jima'a liqudratihi ala mu'anihi wa hiya mu'anun nikah falyatazawwaj. Maka maksudnya begini, siapa yang mampu bersetubuh karena dia telah memiliki juga biaya nikah, maka menikahlah. Tegese wis menunaikan mahar nikahnya. Jadi secara fisik itu dia sehat, jadi punya kemampuan untuk menyalurkan hasratnya, sehat fisiknya, sehat biologisnya, dan sehat
ekonominya, sudah bisa menunaikan mahar pasangannya, maka ya segeralah menikah. Wal qaulu atsani anal muradahuna bil ba'ah mu'anin nikah sumiyat bismillah bismi ma yulazimuha wa taqdiruhu man istata'a minkum mu'anun nikah falyatazawwaj. Makna yang kedua lebih fokus ke biaya nikah. Wis iso mampu secara finansial, secara ekonomi, ya wis nang nikah. Nah yang kedua, yang pertama lebih fokus kepada ya jima, jadi sudah mampu sehat secara biologis, kemudian sudah hasratnya sudah tak terbendung, nah arahnya ke sana. Kalau yang kedua lebih kepada biaya nikah yang sudah siap. Qala Sayyid Al-Bagri fi Anatit Talibin, dzakara lahu ay an nikah arba'ata ahkamin. Mutul sapa Sayyid Al-Bakri lahu ing nikah arba'ata ahkamin ing papat pira-pira hukum. Dalam kitabnya I'anatul Talibin menjelaskan nikah itu ada 4 hukum. Kalau tadi 3 ya. Dan kalau beliau Sayyid mengarang kitab I'anatul Talibin, ya di dalam kitab I'anatul Talibin ini dijelaskan ada 4. Yang pertama sunnah ditaikin qadirin alal mu'an wa khilafil ula ditaikin ghairi qadirin alaiha wal karohah ghairi qadirin wa ghairi taikin. Pertama hukumnya sunnah bagi orang yang sudah taik ibu kebelet nikah taik beronto yang mampu biayanya. Berkebalikan dengan itu adalah orang yang taik tapi belum mampu biayanya. Wal karaha li ghairi qadirin wa ghairi taikin, hukum makruh bagi orang yang belum mampu dan belum ingin sekali. Taik itu ingin sekali, tak tertahankan itu taik. Wal wujubu hukumnya wajib linadhirin lahu bagi orang yang bernadar nikah. Haitsu nutiba fi haqqihi, di mana dianjurkan bagi orang yang nadir untuk melaksanakannya. Lalu yang terakhir wa bagi al-hurmatu, yang terakhir yang tersisa yaitu haram, wa hiya fi haqqi man lam yuqim bihuquqiz zaujiyah. Haram bagi orang yang tidak menanggung atau tidak bertanggung jawab atas hak-hak rumah tangga, kerumah tanggaan, hak suami istri, hak berumah tangga. Nah, itu apa ya, orang yang hanya kehendak nafsunya saja, tapi misalnya tidak menunaikan
maharnya, tidak belajar menjadi orang yang bertanggung jawab. Dia itu safe, juara cili, ngurus urusan diri saja nggak bisa. Jadi tidak pernah belajar bertanggung jawab. Nah, bagaimana dia akan bermuasyarah dengan baik dengan pasangannya kalau dia masih saja memiliki pribadi yang tidak bertanggung jawab. Begitu nih Bu, gimana Bu cara menilai? Nah, dia bertanya pada orang-orang yang mengenal, bertanya pada keluarganya. Maka ta'aruf itu juga dalam konteks itu juga. Jadi orang ta'aruf itu bukan hanya aku dan kamu saling mengenal, enggak. Itu akhirnya ta'aruf syar'i. Sekarang kok serba dikasih embel-embel syar'i. Itu akhirnya di pacaran syar'i, enggak ono pacaran syar'i guys. Pacaran yang terdosa, pacaran kok syar'i. Enggak ada. Ta'aruf itu saling mengenal, itu bukan hanya individu-individu yang menikah dengan yang mau dinikah, bukan, termasuk kita mengenali. Misalkan mengenali dia tidak harus melalui dia langsung, yang belum mahram, ya enggak? Bagaimana caranya? Jadi kalau kamu ingin tahu seseorang, ya, fasal'ang korinihi, tanya sahabatnya, tanya temannya, tanya lingkungannya, tanya tetangganya, misalnya. Cari-cari info lah. Nek saiki ku dilihat jejak digitalnya, ya kan? Anak sekarang itu kan itu zamanku zaman rotok kari. Sekarang itu kan dilihat jejak digitalnya, jadi jejak medsosnya itu bagaimana, apa namanya, jejak digitalnya itu, terus mencari tahu tentang seseorang. Jadi tidak kemudian kalau ta'aruf dalam maknanya resmi, yaitu apa? Kalau dalam adat kita, apa itu? Ngelamar, itu resmi itu dalam adat kita. Sementara yang berlaku ta'aruf itu ya anan dewe itu ta'aruf, ini bukan ta'aruf, ini kemaksiatan, ini belum apa-apa kok. Terus janjian, ketemuan, ini ta'aruf. Dalam ta'aruf syar'i, yang saya pakai kudung, saya pakai jilbab. Itu syar'i simbolis ini. Ya itu, jadi mengenal lebih jauh tentang seorang itu, kita bisa menanyakan karakternya, tabiatnya. Ya, jauhi orang-orang yang masih memiliki tabiat tidak bertanggung jawab. Orang yang seperti ini masih malah di sini diharamkan nikah, belum bisa menunaikan kewajiban-kewajiban dia. Nah, nanti menuntut haknya saja, tapi tidak menunaikan kewajibannya. Bu, ada ya seperti ini? Ada orang itu yang dibunyikan pada saat nikah bimahri alafi milyunan, alfi milyun, misalnya 10 juta dengan mahar 50 milyunan, dengan mahar sekian, gede mari, tapi diunai notok mari, nggak ditunaikan. Nah ini kan biasanya watak-watak seperti ini atau hal seperti ini sudah bisa dibaca dari kebiasaan dia, dari dari bagaimana dia selama ini bermuasyarah. Misalkan suka berjanji nggak menepati. Nah, selama belum merubah sikap ini, belum merubah watak ini kalau di sini hukumnya masih haram nikah orang seperti ini. Ya, termasuk kita kalau perempuan nanti di dalam muasyarah dengan suami, kita harus menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada suami, sebagaimana kita juga menerima hak-hak kita dari suami. Nah, kita harus tahu itu apa hak-hak istri, nah apa kewajiban-kewajiban istri terhadap suami. Nah kalau kita masih sakwarepe dewe misalnya,
dalam hal apa saja itu belum mau berbagi, belum mau mengalah, baru belajar mengalah, belum mau berusaha menyayangi orang lain seperti menyayangi diri sendiri, berusaha terus ya, bukan kok pasti bisa gitu, enggak, belum mengarah ke sana, memiliki upaya untuk merubah kebiasaan-kebiasaan jelek yang tidak punya tanggung jawab, balik ini gurung oleh nikah, ngerti? Nah itu ya, di samping juga mengenali apa karakter calon atau keadaan calon suami, kita juga yang malah harus didahulukan itu siap secara mental itu mengenali diri sendiri. Telahkah kita berusaha menunaikan tadi itu prinsip-prinsip syariat ya, menyayangi, berusaha nanti pasti akan berbagi banyak hal, termasuk berbagi harta, berbagi waktu, gitu. Karena di Indonesia itu juga ada hukum harta gono gini barang. Jadi harta yang dihasilkan bersama-sama saat bersama suami itu ya harta suami, ya harta istri. Nah kan berarti nanti ada itu apa, harus punya watak saling berbagi, harus punya sifat mau saling berbagi. Semuanya masih sangat egois, maunya menang sendiri, kemudian tidak mau belajar memahami hak orang lain. Di sini malah haram nikah yang seperti itu. Nah kalau gitu sudah harus mulai, umurku segini aku harus menyiapkan diri, merubah diri, itu sudah harus dimulai. Harus mulai merubah hal yang tidak baik, karena nanti situasinya akan makin kompleks ya saat kita telah menikah. Ini bukan menakut-nakuti loh ya, bukan. Tapi kalau seseorang itu siap secara mental, itu akan mahligai itu akan lebih indah gitu kita menjalani. Sudah. Wa qala aidun fi haqqil mar'ah wa huwa aidun mustahiqun in kanat al mar'ah ta'iqo fa yustahabbu laha an nikah bimana atazawuj alladhi wali ijab lakin biwasitatil wali. Jadi ya itu sama berlaku juga bagi perempuan, gak seperti itu 4 hukum itu. Wa fi ma'na at-ta'iqu al-muhtajah lin-nafaqah wal khaifah min iqtihamil fajirah bal illam tandafi' fajirah anha illa bin nikah wajaba fa illam takun ta'iqah wala muhtajata wala khaifah kurihalaha lianna yukhsha minha alla taquma bihuquqi zawjah ma'adami sababi al-muqtada lin nikah. Makna orang yang beruntung sangat ingin menikah, membutuhkan nafkah dan khawatir berbahayanya perbuatan dia kalau tidak segera menikah. Terus tapi lam tandafi al fajiro anha illa bin nikah bal ilam, bahkan bukan tapi ya, bahkan makin berbahaya kalau dia tidak menikah, maka menikah hukumnya wajib. Artinya orang itu sudah apa ya, taik, sudah beruntung, nemen, kemudian cukup finansialnya, ekonominya, tapi dia masih
punya kegamangan kalau dia belum bisa melakukan tadi itu prinsip-prinsip syariat itu. Nah, itu terus bagaimana hukumnya? Tetap wajib nikah. Nikah di sini tetap hukumnya wajib jika dia sudah taikoh, sudah nemen inginnya, artinya gak bisa membendung. Kalau gak ndang nikah malah sangat dikhawatirkan terjebak pada perzinahan itu. Tapi satu sisi dia itu belum bisa memiliki kepribadian yang sesuai dengan yang dianjurkan, bisa memenuhi hak-haknya. Ini mengambil hukum yang mana? Yang diambil tetap hukum yang wajib, karena menghindari perzinahan itu sama wajibnya hukumnya. Ngerti maksudnya? Maksudnya begini, ya sambil memperbaiki watak-wataknya. Nanti saya belum bisa kalau misalnya mampu ya dalam hal memenuhi kebutuhan pasangan, suami misalkan belum mampu sepenuhnya, masih banyak bergantung pada orang tua, tapi aku kategori taik, kategori sangat ingin nikah, gak bisa. Kalau enggak malah bisa kemana-mana ini, bisa nyiprat kemana-mana ini air maninya misalnya gitu. Ya enggak apa-apa, nggak usah malu. Artinya kan berarti dia malah akan berbuat kemaksiatan dan perzinahan, justru malah lebih membahayakan. Lah, persiapan-persiapan yang lain bisa disusulkan. Artinya kalau sudah dalam kondisi yang darurat seperti itu, yang lain alba'ah bisa dapat pekerjaan, nyusul saja. Kemudian bisa memiliki watak yang adil, nyusul saja. Nyusul. Jadi, sambil menikah, sambil kemudian bertekad untuk bekerja sendiri. Kalau selama ini masih dibantu orang tua misalnya, mulailah bekerja sendiri, ya, mulailah sedikit demi sedikit memperbaiki wataknya, memperbaiki hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau sudah pada pilihan-pilihan ini, ya pilihan yang paling kuat kalau taik, yang membahayakan syariatnya, akidahnya, ya itu sudah sampai pada hukum wajib. Nah, kalau belum seperti itu, ya nanti dilihat beberapa hukum yang lain tadi. Ada sunnah, kemudian ada makruh, ada haram. Ya, itu diperhatikan setiap masing-masing dari hukum-hukum nikah itu. Jadi tidak semata-mata semata-mata ingin, ya, tapi yang paling darurat itu kalau sudah taik, ya, ingin menikah dan membahayakan jika tidak segera menikah. Itu kalau sudah sampai pada itu sudah hukumnya wajib. Laki perempuan itu. Sebagai perempuan bagaimana yang dia masih ditanggung oleh walinya? Ya matur, bilang kepada orang tuanya. Terus malu tapi maksiat terus gak malu, itu gimana? Malu pada siapa? Malu pada orang tua, masih belajar kok minta nikah, tapi satu sisi tidak ismah, tidak afifah. Ini membahayakan agamanya, dan pasti orang tua itu nanti kalau tahu, ya, sangat kecewa lek koyo ngono. Dianggap mengkhianati harta orang tua. Akan begitu nanti. Malah akan membahayakan, malah akan tidak baik untuk semuanya. Jadi tidak apa-apa. Malu, Bu, perempuan itu kan banyak malunya. Malu diri siapa dulu? Maksiat gak malu kok matur jujur malu, itu ya jangan. Rausi kula pun mboten tahan, Bu. Pun mboten kuat kula. Kula nyenengi niku nyuwunengi kula masyaallah pokoke pun mboten saged. Timbangane kula maksiat terus nggih, kula nikah. Tidak apa-apa. Dan harus begitu. Karena sudah hukum wajib di situ, kalau sampai nanti bahaya akan terjerumus dalam berzinahan. Wala taqrabuz zina innahu kana
fahisyatau wa sa'a sabila, seburuk-buruk perbuatan, seburuk-buruk jalan, itu adalah perbuatan zina. Mari selamatkan diri kita dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi malu ditempatkan pada tempatnya. Malu itu pada hal yang perbuatan-perbuatan maksiat harus malu. Tapi kalau pada hal yang benar sesuai itu tidak boleh malu, karena nanti akan merugikan agama kita sendiri. Nah, saya kira itu yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang kita semua terus ya, yang tua seperti saya begini ya terus belajar tentang pernikahan terus, karena prinsip umum menikahi rumah tangga pernikahan itu tadi adalah prinsip-prinsip agama, prinsip-prinsip syariat, yaitu ta'adul, tawazun, ya, maslahah, itu prinsip-prinsipnya. Maka terus menerus kita mengupayakan. Yang belum menikah juga belajar, yang perjalanan dalam pernikahan juga terus menerus belajar, yang sudah lama menikah begini ya terus menerus masih butuh membaca hadis-hadis Rasul, belajar secara terus menerus agar Allah terus menerus meridhoi mahligai rumah tangga kita semua. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni astauduka ma 'allamtani fardutu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.